Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 19 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Senin, seiring dengan rilis data neraca perdagangan Indonesia bulan Maret 2022. IHSG menutup perdagangan dengan menguat 0,55% atau 39,76 poin ke level 7.275,29. IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi hariannya pada level 7.277,08 dan terendah di 7.243,36 sepanjang perdagangan. Sebanyak 24,34 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 14,83 triliun rupiah. Sektor barang baku memimpin penguatan dengan 2,62% dan diikuti oleh sektor transportasi yang naik 1,9%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 694,15 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Telkom paling banyak diburu investor asing dengan net buy 209,41 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai bersih asing 129,78 miliar rupiah dan saham PT Astra Internasional sebesar 77,20 miliar rupiah. Sementara itu, saham PT Bank Sentral Asia dilepas asing dengan net sale 98,44 miliar rupiah. Lalu, saham PT Bank Mandiri dilego asing senilai 88,39 miliar rupiah dan saham PT Tower Bersama Infrastruktur sebesar 53,15 miliar rupiah. Menguatnya IHSG sejalan dengan rilis data neraca perdagangan Indonesia bulan Maret 2022 oleh Badan Pusat Statistik yang tercatat mengalami surplus 4,53 miliar US dollar. Surplus tersebut terutama berasal dari sektor non-migas senilai 6,62 miliar US dollar, sedangkan di sektor migas terjadi defisit 2,09 US dollar. Nilai ekspor Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,50 miliar US dollar atau naik 29,42% dibandingkan dengan Februari 2022 yang naik 44,36% jika dibandingkan dengan Maret 2021. Lalu, nilai impor Indonesia pada Maret 2022 mencapai 21,97 miliar US dollar atau tumbuh 32,02% dari bulan sebelumnya atau naik 30,85% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang melangkah mantap menuju level 7.300. Analis menilai indeks saham masih berpeluang kembali mencatatkan penguatan pada perdagangan hari ini. Mino, analis Indo Primer Sekuritas menganalisa resisten IHSG pada hari ini berada di level 7.310. Ia melihat IHSG masih berpotensi menguat pada hari ini. Sementara untuk support, indeks saham berada di level 7.210. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan juga memperkirakan indeks masih akan kembali menguat. Ini antara lain terlihat dari indikator teknikal pergerakan IHSG. Menurut analisa Dennis, secara teknikal stokastik IHSG sudah membentuk golden cross dengan candlestick membentuk long white body. Kondisi tersebut mengindikasikan potensi penguatan yang masih cukup tinggi. Meski begitu, ia memperkirakan IHSG masih belum akan menembus level 7.300 pada perdagangan hari ini. Menurut Dennis, resisten pertama IHSG pada hari ini ada di level 7.287. Sementara, resisten kedua ada di level 7.299. Sementara bila IHSG turun, Dennis menghitung support pertama IHSG ada di level 7.253. Sementara support kedua ada di level 7.231. Artinya IHSG akan tetap bertahan di atas 7.200. Secara fundamental, IHSG memang punya tengah di top
ditopang sentimen positif. Pertama, Mino menyebut ada sentimen membaiknya data pertumbuhan ekonomi Cina. Pemerintah Cina mengumumkan ekonomi Cina di kuartal 1 lalu tumbuh 4,8%. Realisasi ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan di kuartal 4 2021 lalu yang hanya 4,0% dan lebih tinggi dari proyeksi konsensus analis yaitu sebesar 4,2%. Kedua, IHSG juga masih akan ditopang surplus neraca dagang Indonesia periode Maret 2022. Neraca dagang Maret 2022 itu surplus 4,53 miliar US dollar. Alhasil kemarin IHSG melesat dan ditutup mencapai rekor penutupan tertinggi barunya di 7.275,29. Selain masih ditopang sentimen positif, surplus neraca dagang, analis menilai pergerakan IHSG juga masih dipengaruhi oleh sentimen rilis kinerja emiten dan pembagian dividen. Pelaku pasar juga akan mencermati hasil rapat petinggi Bank Indonesia. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat terus naik pada perdagangan awal pekan di tengah krisis Rusia dan Ukraina yang semakin memburuk. Ukraina mengutuk serangan artileri Rusia di kota-kota di timur laut dan pengepungan yang terus berlanjut di kota pelabuhan selatan Mariupol yang menurut Moskow telah dikuasai hampir penuh melalui pertempuran selama hampir 2 bulan. Pada perdagangan Senin kemarin, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 4 US dollar menjadi 1.992 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga menguat 4,52 US dollar ke level 1.991,38 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 100,730. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.010.000, naik Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp915.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Senin petang. Faktor pemicunya adalah kekhawatiran atas permintaan yang melambat dari China yang merupakan negara konsumen utama dunia. Selain itu, adanya aksi ambil untung dari kenaikan harga pada sesi sebelumnya. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran atas pasokan yang ketat dan krisis Ukraina yang semakin memburuk. Pada perdagangan Senin, pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 terkoreksi 0,74% menjadi 106,16 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 juga terkoreksi 0,13% menjadi 111,56 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Kondisi ekonomi Cina yang melambat pada bulan Maret, baik dari sektor konsumsi, real estate maupun ekspor membuat investor khawatir akan prospek permintaan minyak mentah global. Meski begitu, pada Kamis 14 April sehari sebelum liburan akhir pekan Paskah, baik Brent maupun WTI naik lebih dari 2,5%. Di tengah kabar bahwa Uni Eropa mungkin secara bertahap melarang impor minyak Rusia. Sementara itu, Uni Eropa menyatakan sedang menyusun proposal untuk melarang minyak mentah Rusia. Akan tetapi, para diplomat mengatakan Jerman tidak secara aktif mendukung embargo tersebut. Berita penutup kita pada hari ini ialah nilai tukar rupiah masih akan menjadi terbatas pada perdagangan hari ini. Kemarin, baik kurs di pasar spot maupun kurs GISDOR sama-sama ditutup di Rp14.356 per dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, kurs rupiah menguat 0,17%, sementara menilik kurs referensi GISDOR, rupiah turun tipis 0,05%. Analis menilai sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini tidak akan jauh berbeda ketimbang kemarin. Salah satu sentimen utamanya adalah hasil rapat petinggi Bank Indonesia. Analis DCFX Futures Lukman Leong menyebut, rupiah akan bergerak dalam kisaran sempit karena pelaku pasar menantikan kebijakan Bank Indonesia. Ekspektasi pasar suku bunga belum berubah, selain itu sentimen global juga masih cukup kuat mempengaruhi rupiah.
Permintaan terhadap dolar Amerika Serikat meningkat seiring naiknya permintaan safe haven, diikuti kenaikan yield US Treasury, tutur Joshua Pardede, seorang kepala ekonom Bank Permata. Karena itu, mata uang Garuda akan cenderung melemah hari ini. Joshua dan Lukman memprediksi rupiah akan bergerak dengan kisaran 14.300 hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari ini. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadia Seretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.